Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang sederhana, yaitu ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan yang sangat simpel, yaitu ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di pertemuan pertama kita malam ini kajian rutin ya. Setiap malam Senin, semoga kedepannya yang paling penting ngaji ini istiqomah, Nah, itu yang paling penting. Walaupun niat ada, segala macam ndak ada, istiqomah ni dak kati, sulit pula. Makanya Nabi itu kenapa bisa sukses sampai sekarang, nabi-nabi itu istiqomah itu. Kenapa? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Wong yang istiqomah itu lebih padek, lebih bagus, lebih ilu daripada alfin karomah, 1000 karomah. Nah, kalau kita nengok wong karomahnya baca nerbangin Monas misalnya kan, ada. Nengok karomah ulama-ulama segala macam. Kita tidak baca mungkin kan? Apalagi kalau buntu. Itu yang sulitnya tuh. Jangan kan nak nerbangin mobil atau nak berpindah tempat, ada. Lagi mikir makan dia sulit. Yang paling penting istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah khairun min alfil karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Yang ikut pengajian itu pahalanya yang pertama dia dapat pahala silaturahmi. Dapat pahala silaturahmi. Sebagaimana silaturahmi ini, sebelum kita ke pengajian, tema kita fikih pada malam hari ini, kita apa sih manfaat daripada silaturahmi? Dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Nama kitabnya Tanbihul Ghafilin, karangan Al-Imam Asy-Syaikh As-Samarqandi. Di sini dikatakan bahwasanya qala Al-Imam Al-Hafiz As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, i'lam bi anna fi silaturrahim aslun khisalin mahmudah. Wong yang galak silaturahmi itu ada 10 keuntungan. Wong yang galak silaturahmi itu 10 keuntungannya.
Yang pertama awaluha anna fiha ridallah ta'ala li'annahu amrun bisilaturrahim. Wong yang galak silaturahmi itu dem pasti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain-lain itu aman ya. Walaupun kita ini segala macam ada lengkap nah, cuman itulah kita ini kadang gengsian nak dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, tidak boleh itu. Kalau masalah ridha Allah ta'ala, tidak kata gengsi-gengsian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wasani idkhalus surur alaihim wa qad ruwiya fil khabar inna afdalal a'mal idkhalus surur alal mu'min. Nah, kita itu ngasih kebahagiaan kepada orang yang kita silaturahim. Dalam artian apa? Kalau kita silaturahmi dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, itu kita secara tidak langsung ngasih mereka kebahagiaan. Nah, dengan kebahagiaan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang dengan hamba-hambanya. Yang selanjutnya anafiha farhul malaikah li'annahum yafrahuna bisilaturahim. Malaikat itu senang dengan uang yang galak silaturahim ya. Ingat, tidak akan dimasuk malaikat rumah wong kalau tertutup untuk wong silaturahim. Aku nak nutup rumah lah biar wong tidak silaturahim, misalkan ya, tidak ngabisin kue lebaran aku, misalkan ya. Nah, ini malaikat tidak masuk, malaikat rahmat tidak masuk, malaikat rahmat tidak masuk ya. Malaikat maut masuk, jangan salah. Kaget mentang-mentang, aku nak mati panjang lah. Caranya nutup rumahan biar aku tidak cabut nyawa sama malaikat. Dah masuk. Yang tidak masuk rumah ini malaikat rahmat. Kalau malaikat maut, masuk. Justru yang macam Iko lah yang dicari, yang pelit-pelit ini yang dicari. Nah, itulah sekilas tentang faedah kita silaturahim. Silaturahim ini juga bukan ini ya, nak gengsi-gengsian masalah. Kadang kita nih bergaul itu harus cari-cari pula ada kawan-kawan bergaul itu. Kita bergaul kadang dengan wong kayo, kadang cinta dunia. Ada bergaul dengan wong kayo timbul di hati itu cinta dunia. Nengok kita makai mobil Kijang tahun 60 misalkan atau tahun 50. Nengok kawan pakai CRV. Atau makai Brio, mulai kita nih gengsi gitu kan. Nengok wong siko lagi pakai mobil Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah atau Alphard. Nah, pakai mobil Alphard, gengsi ya. Itulah kalau cinta dengan kalau bergaul dengan wong kayo kadang timbul rasa cinta dunia. Bergaul dengan wong alim pula kadang kita sanggup dikatain wong ya. Wong itu baru maika lah bergaul dengan ustadz itu rajin nian ke masjid. Baru 2 bulan bergaul dengan ustadz itu. Cak kewan nian misalkan. Itulah yang namanya ujian dunia itu macam itulah. Bergaul dengan siapa baik, kita ini ingat hal yang paling mustahil yang manusia lakukan itu apa? Buat wong sedunia ini suka sama dia. Itu sudah pasti mustahil itu. Seorang nabi pun, Nabi kita Muhammad lagi ditipu wong pakai batu, kepalanya pakai berdarah dilempar pakai kotoran. Nabi apalagi cuman Kak Ari apalagi Kak Marta banyak lemparan-lemparan hujatan ya Kak Yul. Banyak karena itulah dunia ini. Andai kan aku yang jadi nabi, tidak cocok nabi ada. Nabi nama Yoku tidak cocok. Dari nama kita tuh jauh apalagi aman. Itu sedikit tentang faedah kita silaturahim. Ada lagi di sini dikatakan ziyadatul ajrul ba'da mauti ya. Li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi kalaman kullama dzakaru ihsanahu. Jadi camiko maksudnya. Kalau kita silaturahmi dengan wong, aku silaturahmi dengan Kak Marta, dengan Kak Ari, dengan Kak Yul, dengan Wawan ya. Cadutup misalkan aku mati ya. Aku ini mati.
Suatu ketika Kak Marta, Kak Wawan, Kak Ari, Pak Yul ini keingat dengan aku pas aku udah mati. Wah, manolah Ustaz itu. Lamunnya ndak nengok. Semenjak dia meninggal, wah sepinan misalkan ada. Wah, itu ketika kita diingat, kita udah mati. Namun kita diingat dengan uang itu, otomatis uang yang meninggal ini dapat pahala. Nah, jadi dia meninggal pun kalau kita rajin silaturahim dapat pahala. Selama dia ngingatin kita terus, keingatkan kita, uang yang kita silaturahim tadi dapat pahala. Kebalikannya juga. Aku lupa dengan uang itu. Untung sudah mati misalnya. Ngapo? Iya, galak maling jambu aku dulu. Misalkan ada. Dia itu galak maling paralon misalkan ada. Galak maling usia air misalkan. Ketika dia ingat itu pula, yang mati ini dapat apa? Berdosa. Setiap keburukan kita yang uang tadi ingat, hati-hati berdosa. Ya, hati-hati. Bukan itu baik perilaku kita yang kita jelek-jelek misalkan ada kita tinggalkan. Misalkan upload foto di Facebook, Instagram, TikTok, upload foto di Instagram, di TikTok, dimanapun media, tapi dengan hal yang buruk. Misalkan ada buka aurat bini kita, anak kita segala macam, itu pas mati tidak sempat bertobat. Ingat, pas mati tidak sempat bertobat, meninggalkan perkara yang buruk, yang di medsos yang dia pakai baju tidak benar tadi, anak bininya segala macam, ngalirlah dosa dia ketika dia sudah meninggal. Hati-hati. Jadi yang mengalir ini bukan pahala baik, dosa juga mengalir. Yang selanjutnya faedah silaturahim itu apa? Barakatun fil rizki, ziyadatun fil umri. Wah, yang galak silaturahim itu pasti rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Ziyadatun fil umri. Kalau dia hidup pasti umurnya berkah. Ingat, kalau orang yang galak silaturahim, umurnya berkah, ada rezeki barokah. Itulah faedah silaturahim. Baiklah, kita sedikit ini sekilas tentang faedah daripada silaturahim. Silaturahim ini tidak harus kita main ke rumah, tidak harus. Kita kumpul-kumpul di masjid, ngobrol-ngobrol, itu sudah dianggap silaturahim, misalkan itu sudah dianggap silaturahim. Baiklah, itu sekilas tentang ngaji gitu yang masalah faedah silaturahim dalam kitab Tanbihul Ghafirin karangan Syekh Imam As-Samarqandi. Selanjutnya kita bahas tentang fikih ya. Ini aku kasih materi 10 menit karena kalau kemalaman kasihan ibu gitu. Kasih materi 10 menit, kalau ada yang nak ditanya kita jawab, kalau tidak bisa jawab kita cari jawabannya sama-sama. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan ngaji kitab Takrirat Sadidah ya. Karangannya Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Bab pertama kita membahas tentang Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Thaharah itu apa artinya? Bersuci. Kita membahas tentang Kitabut Thaharah, masalah bersuci. Apa itu bersuci? At-Thaharah lughatan an-nazafatu wal khulusu minal adnas. Jadi toharo itu secara bahasa kebersihan. Itulah maksudnya. Secara simpelnya kebersihan daripada kotoran. Itu secara bahasa. Wasyar'an menurut syariat Islam, dalam kategori menurut syariat Islam itu taharo bersuci itu apa? Raf'u hadasin wa izalatu najisin. Kita itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas. Hadas ada berapa? Ada 2 ya. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Itu definisi bersuci secara syariat, secara definisi Islamnya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas kecil dengan apa caranya? Dengan wudu. Misalkan yang membuat hadas kecil ini, misalkan kita sudah suci ya, misalkan sudah suci, sudah wudu, apa yang membatalkan wudu? Kita jelaskan ini secara rinci. Ini kita bahas tentang ininya baik, bersucinya dulu. Selanjutnya kita bahas tentang ini secara ringkas ya. Jadi hadas itu ada 2 ada hadas besar, ada hadas kecil. Di depannya ada 2
Contohnya kalau misalkan kita hadas kecil, wudu. Kalau hadas besar, mandi wajib. Macam itu baik dia tuh. Nah, di sini kita bahas tentang babul ma, tentang air ya, tentang air. Apa itu? Macam-macam air di sini aksamul miyah ya. Aksamul miyah itu ada sab'ah, ada 7. Macam-macam air ada 7. Salah satu minas sama, 3 daripada air yang tadi itu dari langit dia datangnya. Contohnya apa? Miyahul mator, air hujan ya. Terus wasalju, air salju. Ya, air salju. Kalau ada tak? Memangnya air salju dari langit ya? Dari langit pastinya ada. Dari langit pastinya. Tidak mungkin ada dari tempat lainnya tak? Dia tuh hujan, terus mungkin ini di daerah-daerah tertentu ya. Kalau kita di Linggau ini mungkin. Nah, mungkin itulah mungkin. Nah, terus wal barot ini dia bukan salju, dia ini sejenis an-nazil minas sama jamidan. Dia kalmilih. Air yang turun dari langit, cuman dia ini tidak seperti salju. Dia ini keras, seperti garam. Nah, batu es lah kalau es lah ya. Nah, itu yang dari langit. Wa arba'atun minal ardi. 4-nya itu yang dari bumi. Apa itu? Miyahul bahri, air laut. Wal bi'ri, air sumur. Wan nahri, air sungai. Wal aini, air daripada mata air. Nah, itu 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Adapun dia ada air ini, ada yang suci mensucikan, ada air yang tidak, ada suci yang tidak mensucikan ya. Itulah kalau air suci mensucikan dinamanya air mutlak. Air mutlak. Contohnya ya air yang tadi disebutin. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Air dogan, air marjan. Nah, itu suci tapi tidak mensucikan. Inilah simple lah kita bahas karena awal-awal, karena sudah malam belum, tentang pengajian fikih gitu, tentang macam-macam air, tentang definisi taharah sudah. Mungkin ada yang ditanyain, silakan bebas nanya apa, masalah zakat jadi, masalah puasa jadi, masalah sholat jadi juga. Ada yang ditanya tak nih kawan? Mendak lanjut. Hah? Tanya dawan. Dah kata yang ditanya masalah air. Mana kata yang ditanya lanjut nih. Satu bab lagi. Satu bab lagi tentang wudu kalau ini. Tentang wudu. Ingat. Iya ini nih. Jadi air itu kan agak di depan itu pembahasan air itu ada yang dia suci mensucikan, ada yang namanya air suci tapi tidak mensucikan ya. Kalau air suci mensucikan itu dia air murni, itu yang dikatakan air mutlak, air yang belum tercampur, air yang belum, kalau misalkan air itu sudah masuk barang lain dia sudah berubah nama. Misalkan air itu kan air suci tuh, air aqua kan, air. Kalau dia sudah kemasukan teh, dia bukan air mutlak lagi, jadinya air teh. Kalau sudah kemasukan kopi, dia sudah berubah nama, bukan air mutlak tuh maksudnya air nian, air. Nah, itu namanya air mutlak. Kalau dia sudah kemasukan susu, sudah berubah dia namanya, jadinya air susu. Nah, kalau dia sudah berubah nama macam ini, nah, itu namanya air. Dia suci, bisa dikonsumsi, tapi dia tidak bisa untuk mensucikan. Dibawa sholat, tidak bisa. Air susu, kau wuduk pakai air susu, tidak sah. Wuduk pakai air kopi, tidak sah. Harus air mutlak. Air yang tadi disebutkan, air hujan,
Wudhu yang pertama pakai air hujan boleh, pakai air salju itu boleh. Salju yang dalam kulkas gitu tuh ambil untuk wudhu, udah masalah. Mendekati air lagi, cuman gilo kan? Atau air es boleh, air yang turun dari langit cuman jercak garam, air es lah. Atau air laut. Air laut walaupun asin, dia bukan air garam, air laut namanya. Bisa untuk wudhu. Bisa. Untuk minum juga bisa, engkau galak. Air sumur atau air sungai. Yang terakhir air dari mata air. Ini sekilas tentang air. Insyaallah minggu depan kita lanjutin masalah ngaji ini. Inilah kajian singkat kita malam hari ini. Kita akhiri pengajian kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.